Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan yang dapat memanggil burung walet agar berbondong-bondong, datang dan betah, menghuninya di tempat kita yang sudah kita sediakan. Sebelum saya membagikan amalannya atau doanya, serta tata cara menggunakannya, saya ingin bincang-bincang dulu masalah burung walet ini. Karena dulu waktu saya masih di Kalimantan, khususnya di daerah Kabupaten Ketapang, saya sering sekali dimintai pertolongan untuk menyariati tempat atau rumah burung walet ini. Dan sekarang juga di daerah Marau ya, kecamatan sudah mulai banyak sekali rumah walet yang dibangun. Dan karena ini permintaan dari kawan saya yang sekarang membuat rumah burung walet, dia meminta amalannya bagaimana saya melakukan atau tata cara ketika menyariati rumah burung walet agar burung walet datang dan betah di tempat rumah walet yang sudah kita sediakan. Selain secara batiniah atau usaha doa, kita juga perlu melakukan usaha secara lahiriah atau nyata. Sebab dua-duanya sangat penting dan tentunya harus seimbang agar walet banyak dan hasilnya berkah. Selain kita harus menyiapkan rumah walet yang terbaik sesuai kemampuan kita, hal utama secara lahiriah yang harus kita perhatikan adalah lubang masuknya walet. Sebab lubang masuk mempunyai peran yang sangat utama dalam usaha memancing burung walet untuk menghuni tempat atau rumah barunya. Masalah mereka hendak tinggal atau tidak adalah masalah lainnya, yaitu di mana kondisi ruangan harus akurat antara faktor-faktor persyaratan yang harus terpenuhi secara minimal. Kalau semisal kondisi ruangan tidak memadai, maka burung yang terpancing masuk sekalipun, dia tidak akan mau tinggal. Dan juga semisal kondisi ruangan sangat baik, tetapi kondisi lubang tidak memikat, sehingga membuat burung merasa tidak enak, atau bahkan lubang tersebut tidak bisa digunakan. Sehingga sampai kapanpun rumah burung kita tidak akan pernah berkembang. Bahkan selalu kosong dari burung-burung yang hendak menetap di rumah burung walet yang sudah kita siapkan. Oleh karena itu, masalah lubang ini tidak bisa kita remehkan, baik posisinya ataupun ukurannya, lubang walet tersebut. Ada juga yang bertahun-tahun, padahal rumah burung sudah dioperasikan, burung hanya berputar-putar, tidak mau masuk, dan kalau masuk pun hanya sedikit. Padahal sebenarnya bukan burung itu tidak mau masuk, tetapi susah atau tidak bisa masuk. Karena bagi burung mungkin terasa sukar, bahkan ragu atau takut ketika mau masuk. Jadi kalau menurut saya ya, ukuran lubang masuk walet ini makin besar maka makin bagus. Walaupun nggak besar-besar banget sampai sebesar pintu gitu ya. Tapi bisa kita sesuaikan sehingga lubang itu semakin besar, semakin baik. Mungkin ada yang berpikir kalau lubangnya besar-besar, nanti pencuri akan mudah masuk. Nah, inilah pemikiran yang salah. Kita terlalu berpikir jauh ke depan. Padahal rumah walet kita belum apa-apa, belum ada waletnya. Jadi, apa yang mau dicuri? Dan untuk mengantisipasi pencuri ini, kita bisa melakukannya setelah walet atau sarangnya di tempat kita sudah banyak atau sudah produksi. Yaitu bisa melakukan perubahan secara bertahap atau keseluruhan untuk mengatur lubang masuk walet kembali. Jadi kita bisa mengecilkannya dari sebelumnya. Nah, itu masukan dari saya yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita pikirkan. Apa penyebab sehingga walet kita itu atau rumah tempat walet kita itu selalu kosong? Mungkin salah satunya adalah karena masalah lubang masuk walet tersebut. Dan ada hal lainnya seperti terlalu kerasnya suara pancingan burung walet, itu juga bisa menjadi masalah. Jadi terlalu keras berlebihan, itu juga bisa menjadi masalah juga.
atau juga suara pemanggil yang sering digonta-ganti gitu, itu biasa juga menjadi problem. Jadi kalau masalah itu bisa kita searching di Google, apa-apa saja yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan. Oke, langsung ke pembahasan, yaitu amalan yang harus kita lakukan. Insya Allah amalan ini akan sangat mustajab. Yang harus kita siapkan pertama adalah air jam-jam. Jadi kita siapkan air jam-jam. Setelah itu kita sholat hajat, atau juga bisa sholat tahajud ya. Setelah kita melakukan sholat hajat atau sholat tahajud, maka bacakan doa ini di air jam-jam tersebut. Doanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba bertawasul dengan Ismul Azam. Ya Allah, ya Hakimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Ya Allah, ya Hakimu, hamba memohon kepadamu, karuniakanlah aku hak rizki yang engkau titipkan lewat burung-burung walet yang berterbangan di angkasa. Lalu kita tiupkan ke air jam-jam tersebut. Lalu kita lanjut doa lagi. Sambil air jam-jam ini kita dekatkan di mulut kita. Ya Allah, hamba bertawasul dengan Ismul Azam. Ya Allah, ya Hakimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Ya Allah, ya Alimu, hamba memohon agar burung-burung walet itu datang berbondong-bondong dari segala penjuru ke tempat yang aku siapkan ini dengan segera. Lalu kita tiupkan lagi ke air jam-jam yang kita pegang, entah itu di gelas atau di suatu tempat. Lalu kita lanjutkan membaca doanya. Ya Allah, hamba bertawasul dengan Ismul Azam. Ya Allah, ya Hakimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Ya Allah, ya Aliyu, atas izin Allah, wahai burung-burung walet, datanglah dari segala penjuru. Turunlah, masuklah, lalu berkumpullah di tempat ini. Karena ini sudah menjadi hak rumahmu atas perintah Allah. Lalu kita tiupkan kembali ke air jam-jam tersebut. Bisa kita tiupkan 1 kali, 2 kali, ataupun 3 kali. Lalu kita lanjutkan berdoa kembali. Ya Allah, hamba bertawasul dengan Ismul Azam. Ya Allah, ya Hakimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Ya Allah, ya Azim. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lalu kita baca kun fayakun sampai 3 kali. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Lalu kita tiupkan ke air jam-jam tersebut. Setelah selesai, lalu besoknya, sekitar selepas asar atau selepas kita menunaikan sholat asar, maka kita mendatangi ke rumah atau tempat burung walet kita yang sudah kita siapkan. Lalu air jam-jam tersebut bisa kita semprot-semprotkan ke tepi atau ke pinggir-pinggir lubang untuk masuknya burung walet. Dan juga ke kayu-kayu yang ada di dalam bangunan sarang waletnya. Semprotkan secukupnya dan seala kadarnya. Dan ketika kita sedang menyemprot-nyemprotkan air jam-jam tadi, maka kita sambil membaca doa Nabi Sulaiman. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi sambil kita menyemprot-nyemprotkan air jam-jam tadi, sambil kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Terus kita baca sambil kita semprot-semprotkan. Cara ini bisa kita lakukan beberapa kali, yaitu kita kasih jeda ya. Bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, ataupun bisa juga seminggu sekali. Tergantung kita butuhkan. Jadi kalau memang sudah banyak, sudah berhasil, itu tidak perlu. Dan yang harus kita selalu amalkan adalah selanjutnya adalah membaca zikir, yaitu zikir Nabi Yunus. Ini bisa kita amalkan, lalu kita memohon keberkahan burung walet tersebut. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi doa itu kita baca semampu kita, lebih banyak lebih baik. Di saat mungkin kita ada waktu luang kosong, sambil kita memohon kepada Allah agar walet kita diberikan keberkahan. Dan ketika kita mendatangi burung walet kita, doa itu pun bisa kita baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.